Selamat pagi anak-anak. Baik Pak. Seluruhnya siap? Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Hari ini kita belajar mata pelajaran agama Kristen. Sebelum kita belajar, absen dulu. Kita Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Ari, Hadir, Pak. Rio, Hadir Pak. Isto. Hadir Pak. Kita mulai mata pelajaran hari ini kita punya lagu Yesus Cinta Kepada Anak. Oke, silakan berdiri. Salah satu pimpin kita lagu. Saya, Pak. Dengar dia panggil nama saya. Tiga. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, kiranya. Haleluya. Oh, Kiranya Yesus sangat cinta pada saya. Oh, kiranya. Oke, silakan dulu. Terima kasih Pak. Markus 10 ayat 13 sampai 14 itu dia menceritakan bahwa Yesus mendekati anak. Kalau saya bacakan ayatnya. Ya Pak. Lalu orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, bila mereka datang, sebab orang-orang yang seperti itu yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu dia menyebut dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, dia mendekati mereka. Nah, jadi yang kita akan membahas nanti tentang Yesus mengasihi anak, mencintai anak. Dalam Injil ini diceritakan bahwa orang-orang yang membawa anak kecil itu kepada Yesus agar ia menyentuh dan mendekati mereka. Namun murid-murid Yesus mencegah mereka mungkin karena menganggap anak-anak itu akan mengganggu Yesus. Tetapi Yesus marah dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah kamu mencegah mereka, karena orang-orang seperti itu yang akan mempunyai kerajaan Allah. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya dan mereka sambil mendekati mereka. Kisah ini menunjukkan kasih Yesus yang tulus kepada anak-anak tanpa memandang usia atau status, dan menekankan bahwa kerajaan Allah terbuka bagi mereka yang rendah hati seperti anak-anak. Makna yang kita bisa ambil dari cerita ini yaitu sebagai teladan kerendahan hati itu. Anak-anak, apakah kalian bisa dapat makna dari cerita yang tadi saya bacakan? Dapat, Pak. Coba sebutkan. Di sini ada 3 makna yang saya tulis di sini. Coba masing-masing coba sebut. Coba Arin tahu? Enggak? Tahu, Pak. Apa itu? Kepedulian. Oh, yang betul. Cuma saya. Saya, Pak. Kerendahan hati. Saya Pak.
kerendahan hati, kepedulian dan keimanan. Skip dulu. Ini baterai lemah, ini dia ini pengaruh ke sonde. Video sana. Ada tulisan boleh komentar toh? Ah, Boleh komentar. oh, oke. Ada rasa video. Jadi kerendahan hati, kepedulian dan penerimaan itu ada penjelasan sedikit yang ambil. Jadi kita mulai dari kerendahan hati. Anak-anak seringkali sederhana, tidak sombong dan bergantung pada orang lain. Yesus menggunakan mereka sebagai contoh bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita tidak boleh sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Nah, sekarang kepedulian. Kepedulian itu seperti Yesus menunjukkan kepedulian dengan menyuruh dan mendekati anak-anak meskipun sulit menurut. Ini mengajarkan pentingnya berharap yang lemah atau kecil seperti anak-anak yang sering diabaikan dalam masyarakat. Sekarang ketiga itu penerimaan. Yesus menerima anak-anak tanpa syarat, menunjukkan bahwa Allah menerima semua orang, termasuk yang dianggap tidak penting, termasuk yang tidak penting. Ini menginspirasi kita untuk menerima orang lain tanpa diskriminasi menurut inklusivitas dan dalam komunitas agama. Baik, sekarang kita masuk dalam penerapan kasih Yesus kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Yesus kepada anak-anak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan praktis yang mencerminkan nilai-nilai. Ada 3 nilai-nilai penerapan kasih Yesus kepada anak-anak yang saya ambil di sini, seperti membantu teman, menghormati orang tua, dan berbagi dengan sesama. Membantu teman itu seperti Yesus yang beri pada anak-anak. Kita bisa membantu teman yang kesulitan baik dalam tugas sekolah, emosi atau kebutuhan fisik, menunjukkan kepedulian seperti yang dia lakukan. Yang kedua, menghormati orang tua seperti kita membantu orang tua mengenakan nasihat dan mengikuti aturan-aturan di rumah, seperti mereka membahas itu untuk cuci piring, sapu, atau mengerjakan bantuan-bantuan kecil di rumah lainnya. Sekarang kita masuk yang ketiga, berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama seperti contohnya anak-anak sekarang ini, kalau kawan tidak ada pulpen, kalau kita ada pulpen ini kita bisa bagi untuk teman kita yang tidak ada pulpen. Ada jazan atau apa, kita bisa bagi untuk membangun kebersamaan kita bersama-sama. Dan mungkin seperti itu kita sekarang masuk di nilai-nilai Kristen. Nilai-nilai Kristen itu adalah kasih kepedulian dan kerendahan. Nilai-nilai Kristen yang tercermin dalam kisah ini adalah kasih Yesus adalah dasar yang tidak bersyarat dan melampaui batas usia atau status. Dia tidak memandang orang kaya, orang yang sudah berbuat dosa, dia tetap mengasihi mereka. Ini mengajarkan kita untuk mencintai Allah dan sesama seperti diri sendiri. Kepedulian itu Yesus peduli pada yang kecil dan lemah, mendorong kita untuk empati dan tindakan nyata seperti membantu orang miskin atau sakit. Kerendahan itu seperti anak-anak kita atau kalian yang diajak untuk tidak sombong, mereka merendah hati di hadapan Allah, mengakui ketergantungan kita padanya. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi kali ini yaitu Yesus sangat mencintai anak-anak dan ingin kita dekat dengan Dia. Kita bisa jadi seperti Yesus dengan menunjukkan kasih, membantu teman dan mencari baik. Mari jadi teladan kasih Yesus. Nah, mungkin seperti itu kesimpulannya. Dan saya ingin memberikan tugas kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugas di rumah. Berapa, Pak?
Pak. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Nanti kita akan lanjut materi berikutnya di minggu depan. Ya, Pak. Baik, satu pimpin doa buat kita selesaikan materi. Atau sebelum itu kita menyanyi. Boleh Pak. Boleh, Pak. Nyanyi. Ya, sebelum berdoa. Lagu apa ya? Minta berkir bersyukur, Pak. Oh, boleh. Satu kali. Untuk bisa atau Pak sebelum berdoa. Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita dalamnya bukan syukur mengucap menghidupkan itu semua berkat karunia ayat kuasa. Itu semua berkat karunia ayat kuasa. Baik, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat, Pak. Nyanyi dong, itu. Ganti info ini.